percaya bahwa tidak ada yang dapat lebih besar daripada Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, ada sebuah lukisan yang ada di salah satu museum yang sangat terkenal di dunia, yaitu Louvre. Lukisan tersebut judulnya Checkmate. Bisa ditampilkan. Saudara, suatu saat di lukisan ini, saudara bisa lihat lukisan ini. Bisa ditampilkan? Checkmate atau di dalam bahasa Indonesia berkata skakmat. Di dalam lukisan ini, di sebelah kanan saudara bisa melihat, atau di sebelah kiri saudara, ada iblis. Dia main catur sama seorang laki-laki. Dan kalau saudara lihat, laki-laki tersebut kayak pusing. Dia taruh tangannya di kepalanya. Saudara ngerti arti skakmat ya? Kalau saudara lihat, pada saat itu ada malaikat yang berdiri di sampingnya. Kesannya memberi semangat kepada laki-laki tersebut. Suatu saat saudara diadakan sebuah tour. Museum tersebut hosting daripada World Athletes. Dan di salah satu rombongan tersebut ternyata ada juara daripada catur dunia. Selagi hostnya menjelaskan, saudara, ini lukisan berbicara tentang checkmate atau skakmat. Dan di dalam lukisan tersebut saudara bisa melihat bahwa laki-laki ini sedang pusing dan dia sedang mengalami kekalahan. Lalu setelah itu rombongannya berjalan. Ketika rombongannya jalan, lalu sang master champion chess player ini saudara, dia tetap dan dia memperhatikan. Lalu host tadi, dia lihat kok ada satu orang ketinggalan. Dia bilang, "Sir, kita udah jalan nih, kamu mau ikut apa enggak?" Dia bilang, "Sebentar dulu. Saya sedang memperhatikan lukisan ini. Ya, saya tahu lukisan ini tentang checkmate, skakmat. Engkau tahu kan bahwa saya ini juara dunia catur. Saya spend all my life bertanding tentang catur. Saya tahu semua jurus catur yang ada di buku, di rumus. Ada satu masalah di dalam gambar ini." Dia bilang, "Iya, saya tahu bahwa laki-laki ini sedang mengalami kekalahan." Bukan itu. Saya memperhatikan, either lukisan ini harus dicopot atau title-nya harus diganti. Kenapa dia bilang? Saya melihat bahwa raja masih memiliki satu lagi jalan. The king still have one more move. Dan saya bisa melihat bahwa seharusnya pria ini tidak bisa dikalahkan. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, apapun yang kau alami hari-hari ini, percayalah mungkin dunia sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Sepertinya sudah tidak ada lagi kekuatan. Listen to this carefully. The king has one more move. Bahwa Tuhan yang kita sembah, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang selalu punya jalan buat hidup saudara dan saya, katakan amin. Mungkin hari ini dunia udah bilang udah gak ada harapan. Sepertinya dokter udah bilang gak ada lagi pengharapan. Dengar ini baik-baik, di dalam Yesus masih ada pengharapan. The king still have one more move. Katakan sama-sama, the king still have one more move. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu-satunya. Kuasamu terlebih besar. Katakan Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tuhan tidak pernah terlambat. Hamba berdoa Tuhan buat setiap orang yang menonton tayangan ini dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam hidup kami. Selama masih ada Yesus, kami percaya masih ada jalan keluar. Bagi kami yang ada di dalam ruangan ini, bagi kami yang menyaksikan tayangan ini di rumah dimanapun itu,
biar mujizat Tuhan, biar pengharapan Tuhan, biar kekuatan Tuhan, biar pertolongan Tuhan, itu kami nyatakan di dalam nama Yesus. The King still have one more move. Kami percaya melalui khotbah hari ini, kami akan terima pengharapan. Melalui khotbah hari ini kami akan terima kekuatan. Sebab kami percaya Raja yang kami sembah adalah Raja yang hidup dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami semua. Karena kami siap untuk belajar. Kami siap untuk dikuatkan. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan yang siap belajar dan jadi berkat. Sama-sama siap dikuatkan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih buat tim worship yang sudah jadi berkat buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh tim Wakil Gembala dan jemaat yang ada di BSD, jemaat MCC dimanapun saudara menyaksikan tayangan online hari ini. Boleh katakan sekali lagi sama-sama, The King still have one more move. Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan, katakan amin. Saya ingat saudara, beberapa tahun yang lalu, saya ada di Singapura, kalau saudara tahu cerita tentang bagaimana Tuhan vonis istri saya kena penyakit langka, apa itu, moya-moya namanya. Di dalam ruangan itu di Singapura, saya bersama dengan istri saya, dokter bilang begini, dia bilang penyakit ini penyakit yang sangat langka, 1 dari 2 juta kena penyakit ini orang, dan kebanyakan yang kena adalah orang-orang yang punya genetik keturunan dari Jepang, orang Jepang atau Mongol. Dan pada saat itu di ruangan itu dokter bilang begini saudara, profesor, one of the best neurosurgeon in Singapore. Dia bilang di Singapura kami tidak bisa mengoperasi hal ini. Saudara, saat saudara berharap kepada dunia ini dan ternyata dunia tidak bisa memberikan jawaban. Dan di ruangan itu saudara, di ruangan itu saya hancur hati. Tapi tiba-tiba ketika di dalam kehancuran hati saya di depan dokter, ada sebuah suara impresi yang berkata di dalam hati saya saudara. Ketika aku memberikan ujian ini kepada kamu, aku tahu bahwa kamu sanggup untuk menanggungnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini terlalu berat buat saya. Saya bilang, Tuhan bilang, kalau aku kasih ujian ini sama kalian, aku tahu kalian sanggup untuk menanggungnya. Di ruangan dokter itu, saudara, saya ngangguk-ngangguk. Saya ngangguk-ngangguk. Dan istri saya mau perhatikan saya ngangguk-ngangguk. Saya bilang, Dave, kenapa? Nanti saya ceritain. Waktu keluar dari ruangan dokter, istri saya tanya lagi, kenapa? Tadi kamu ngangguk-ngangguk. Saya bilang, saya dengar sebuah suara di dalam hati saya. Tuhan berikan ini ujian buat kita. Karena Tuhan tahu kita sanggup untuk menanggungnya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema. Yaitu, one more move. 3 secrets. Ada 3 rahasia bagaimana caranya untuk kita bisa memenangi pertarungan. How to win the battle. One more move. Boleh katakan sama-sama one more move. Saudara, ada 3 rahasia. Sebelum saya membagikan rahasia ini saudara harus ingat satu hal. Firman Tuhan bilang bahwa peperangan ini bukan milik kita. Dan ini akan menjadi dasar untuk kita bisa memasuki peperangan demi peperangan yang saudara sedang alami hari ini. Katakan amin. Boleh katakan sama-sama, peperangan ini bukan milik saya, milik Tuhan. Saudara harus percaya bahwa peperangan ini milik Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau berusaha untuk memerangi peperanganmu sendiri, good luck. Saudara tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi yang namanya badai ujian, cobaan. Tapi Tuhan, ketika Dia memberikan ujian, ada kekuatan. Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk menanggungnya. Katakan amin. Suatu saat saudara, Daud pada saat itu dengan orang-orangnya ke Ziklag. Dan pada saat Daud ke Ziklag saudara, pada saat itu dia bisa melihat bahwa Ziklag telah dikalahkan oleh orang Amalek.
Ziklag telah hancur, telah habis. Saudara bisa lihat di dalam handout saudara. Telah dikalahkan, boleh katakan sama-sama telah dikalahkan. Dibakar habis, boleh sama-sama katakan dibakar habis. Bukan saja itu saudara, istri, anak-anak, semua apapun yang mereka punya sudah ditawan, dibawa. Saudara. Kalau di dalam bahasa Indonesia udah gak ada lagi pengharapan. Bahasa Inggrisnya udah total lost. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Sudah dibakar habis, sudah dikalahkan. Dan bukan saja itu, pada saat itu Daud saudara bersama-sama dengan orang-orangnya, mereka sedih luar biasa. Dikatakan di Alkitab mereka menangis dengan suara yang begitu keras sampai sudah gak ada tenaga lagi mau nangis. Saudara pernah mengalami nangis sampai udah gak ada tenaga lagi mau nangis? Air matanya udah habis. Saya baca-baca beberapa artikel ternyata nangis itu baik buat kesehatan jiwa kita. Buat emosi kejiwaan kita, bagus. Tuhan itu ciptakan dengan sempurna. Menangis itu gak apa-apa, jadi kalau saudara menangis, buat pria menangis, tapi kan tabu dong pria menangis, kata siapa? Enggak, itu sesuatu yang alami yang Tuhan berikan buat manusia demi kebaikan kejiwaan kita, demi kesehatan. It's okay to cry. Dan saudara tahu, dia nangis, mereka nangis sudah sampai gak bisa nangis lagi saudara. But listen to this carefully. Bukan saja Daud pada saat itu terjepit, dia tersudut saudara, udah gak bisa nangis lagi. Tapi dikatakan pada saat itu rakyat katanya mau melempari dia dengan apa saudara? Dengan batu. Udah gak ada lagi pengharapan, boleh katakan sama-sama gak ada lagi pengharapan. Saudara mungkin hari ini sedang menghadapi sebuah ujian. Mungkin saudara sepertinya udah gak tahu lagi jalan keluar apa. Udah gak ada lagi pengharapan. Dengar ini baik-baik, the king still have one more move. Ketika saudara ada di dalam Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara. Saudara ada 3 rahasia yang saya mau bagikan buat saudara hari ini. Yang pertama, dikatakan bahwa dan Daud katanya sangat terjepit, boleh katakan sama-sama sangat terjepit. Karena rakyat bukan saja mereka semua kehilangan, tapi rakyat dikatakan mau melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat udah pedih hati karena anaknya laki-laki dan perempuan semuanya ditawan. Boleh baca ini sama-sama saudara. Tetapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara pada saat itu Daud di tengah-tengah masalah tidak ada lagi pengharapan. Daud membuat sebuah keputusan. Yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dia tidak menangis terus, dia tidak meratapi, tapi dia bilang bawa effort itu datang. Dia datang sama Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan dan dia bilang Tuhan, haruskah aku mengejar? Dengar ini baik-baik, Daud itu orang yang hebat. Dia punya pasukan, kalau saudara baca di 1 Samuel 30 ini saudara ada 600 pasukan yang selalu bersama-sama dengan Daud. Kemanapun Daud ada saudara, Daud selalu menang. Boleh katakan sama-sama selalu menang. Daud orang yang hebat. Dia prajurit, dia pejuang, warrior. Ada pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Daud punya kerendahan hati, di tengah suasana yang sangat terjepit, dia datang kepada satu pribadi yaitu kepada sang raja. Daud menguatkan kepercayaannya dan haruskah aku mengejar, dan Tuhan bilang apa? Kamu harus, dengar ini baik-baik, ia berfirman. Saudara boleh lingkari di dalam, oke tidak ada di dalam handout saudara. Tuhan berfirman katanya kejar. Dikatakan baru lalu pergilah Daud. Saudara Daud hanya bergerak ketika Tuhan memberikan firman-Nya dan perintah dan tuntunannya dalam hidup Daud. Katakan amin. Saya memberikan judul daripada The First Secret, Re-strengthen your trust. Kalau hari-hari ini saudara mungkin seperti udah gak ada lagi pengharapan, udahlah. Nasi udah jadi bubur. Dengar ini baik-baik, nothing is too late for God. Dengar ini baik-baik, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Saudara mungkin bilang, saya sudah membuat sebuah kesalahan. Sekarang nasi udah jadi bubur, udah terlambat. Dengar ini baik-baik, di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini, mungkin saudara ada mengalami yang namanya masalah di dalam sebuah hubungan. Dan mungkin membuat saudara menjadi tawar hati.
Saudara mungkin udah jauh dari Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan iman saudara kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara ingat tadi lukisan checkmate, skakmat. Di dalam Tuhan gak ada skakmat. Kita ini di posisi yang selalu menang. Katakan amin. Kita ini di dalam posisi yang selalu menang. Sebab ada Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Dengar ini waktu Abraham, saudara, Roma 4 berkata, saudara bisa catat di dalam handout saudara, Roma 4 ayat 18. Berbicara tentang bagaimana pada saat itu Abraham, katanya. Abraham sudah tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetapi Abraham menguatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Sekalipun sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Boleh katakan sama-sama sekalipun. Sekalipun tuh artinya udah gak ada lagi harapan, saudara. Udah terbakar habis, udah dikalahkan. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. The king still always have one more move. Dia selalu ada jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Saudara, Daud pergi bersama dengan 600 orang ketika Tuhan telah berfirman. Daud tidak melakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau saya jadi Daud pada saat itu, respons pertama saya ketika dikalahkan adalah mari siapkan pasukan, lalu kita datang serang mereka kembali, kejar mereka kembali sebelum mereka jauh. Tapi Daud bawa dulu, datang dulu sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan, Tuhan berfirman, baru Daud pergi bersama 600 orang. Kita tahu ceritanya bahwa Daud setelah itu menang dan dapat mengambil kembali semua yang ditawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara di dalam 2 Samuel 5, saudara 2 Samuel 5, kita bisa mengenal ada sebuah peperangan yang luar biasa. Yaitu 2 Samuel 5, berbicara tentang Daud lagi. Saudara. Ketika didengar orang Filistin waktu Daud diurapi menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin untuk apa saudara? Untuk menangkap Daud, boleh katakan sama-sama untuk menangkap Daud. Semua orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Dan pada saat itu Daud mendengar, lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan ini. Ketika orang Filistin itu datang dan memancar di mana saudara? Di lembah Refaim. Lalu Daud dia datang ke kubu pertahanan, dia tanya lagi sama Tuhan, apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin ini? Lalu Daud bilang, apa akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang apa saudara? Majulah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu. Saudara, yang luar biasa adalah dikatakan lalu datanglah Daud di Baal Perazim. Setelah Tuhan mengatakan demikian, bicara begini, lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul mereka kalah di sana. Di sana itu di mana saudara? Di Baal Perazim. Lalu berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa saudara? Baal Perazim. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa orang Filistin datang menyerang Daud di lembah apa? Lembah Refaim. Lembah Refaim itu saudara artinya adalah Valley of the Giants. Saudara bisa catat di dalam handout saudara. The Valley of the Giants. Saudara, ada begitu banyak raksasa yang sedang mengelilingi Daud. Daud sedang dikepung di dalam Valley of the Giants. Tapi perhatikan, Daud diserang di lembah Refaim. Daud pergi ke sana dan Daud berkata apa saudara? Datanglah Daud di Baal Perazim dan dia menamai tempat itu Baal Perazim. Saudara, Baal Perazim itu dengan lembah Refaim itu tempat yang sama. Tapi Daud menamakannya apa saudara? Baal Perazim yang artinya the Lord of Breakthrough. Saudara bisa catat di sini, the Lord of Breakthrough. Saudara, rahasia yang kedua kalau saudara mau menang di dalam ujian, tantangan, peperangan yang saudara sedang alami hari ini. Rename your valley. Yaitu apa? Namai kembali daripada peperangan saudara. Daud diserang di Valley of the Giants. Di tempat para raksasa dikatakan. Kalau hari ini saudara sedang mengalami raksasa-raksasa, ujian-ujian dalam hidup saudara.
Dengar ini baik-baik, rename your valley. Daud menamainya bukan lembah Refaim. Daud menamai tempat itu, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos sama seperti air yang menerobos. The Lord of Breakthrough. Dan sejak saat itu tempat itu dinamakan bukan Valley of the Giants. Dan berkatalah sebab orang-orang lalu mulai menamakan apa saudara? Tempat itu apa? Baal Perazim. Yaitu the Lord of Breakthrough. Kalau hari ini saudara sedang mengalami tantangan, jangan pernah berkata bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan. Anakku sudah gak ada lagi pengharapan. Suamiku, istriku udah gak ada lagi pengharapan. Sakit penyakitku udah gak ada lagi pengharapan. Rename your giants. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Anak-anak saya pasti bisa Tuhan jangkau lagi. Suami istri saya pasti bisa kembali datang bertobat. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. The king still have one more move. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Katakan amin. Saudara, saya percaya Daud itu bisa kuat. Bukan justru ketika dia ada di dalam peperangan pada saat itu. Dan kita akan belajar rahasia yang ketiga. Saudara, ada seorang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah seorang dokter, ahli kesehatan dari Austria, dari Wina. Viktor Frankl ini saudara, pada saat itu dia ditawan di camp konsentrasi Nazi atau Jerman pada saat itu di Austria pada tahun 3 tahun, di tahun 42 sampai tahun 45 pada saat itu. Dia disiksa luar biasa, setiap hari disiksa, dia bisa melihat seluruh daripada teman-temannya mulai mati satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Tapi Viktor Frankl saudara, dia memutuskan untuk memusatkan perhatiannya bukan justru kepada situasinya pada saat itu. Dan dia justru begini, karena dia punya latar belakang dokter saudara. Dia justru mempersiapkan semua kejadian-kejadian yang ada ini dia catat, dia tulis. Dia persiapkan untuk bahan mengajarnya nanti waktu keluar. Teman-temannya udah bilang gak ada pengharapan, di tempat sini kita mati. Setiap saat prajurit bisa bilang, udah deh yang ini mati, ini ngeselin muka ini. Tembak. Setiap saat sudah. Semuanya. Orangnya, teman-temannya mati satu. Tapi justru Viktor, dia bilang bahwa semua kejadian ini akan saya pakai nanti untuk jadi bahan saya ngajar orang. Bagaimana caranya bisa jadi kuat di tengah-tengah semua masalah yang sedang dihadapi. Saudara, ada sebuah quote yang dikatakan yang baik sekali, yaitu dengar ini baik-baik saudara. Saya terjemahkan buat saudara. Semua hal bisa diambil dari seorang manusia. Semua hal boleh diambil dari seorang manusia. Tapi ada satu yang tidak dapat diambil dari seorang manusia, yaitu katanya sikap hati di dalam situasi apapun untuk menentukan arah langkahnya. Semua boleh diambil dari manusia, tapi ada satu yang tidak bisa diambil, yaitu kebebasan untuk memilih keputusan apa yang harus saya ambil melalui setiap situasi yang sedang saya hadapi. Semua hal boleh terjadi kalau sikap attitude saudara sama seperti Daud. Daud menamakan kembali saudara lembah peperangan itu, lembah of the giants dari raksasa itu, yaitu the Lord of Breakthrough. Kenapa? Karena di dalam tempat ini Tuhan akan menerobos semua musuh-musuhku. Tuhan, the Lord of Breakthrough. Dengar ini baik-baik. Hari ini saya percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sanggup untuk menerobos semua masalah yang sedang saudara hadapi. Katakan amin. Masa depan saudara akan aman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memegang jaminan atas masa depan saudara dan keturunan-keturunan kita. Katakan amin. Yang pertama kita belajar apa saudara? Re-strengthen, kuatkan kembali iman. Sekalipun udah gak ada dasar lagi. Udah dikalahkan, sudah dibakar habis. Udah gak ada lagi pengharapan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, rename your valley. Dan yang ketiga saudara, Daud bilang begini saudara, di 1 Samuel 17, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bagaimana Daud mengalahkan Goliat pada saat itu. Daud disuruh sama ayahnya Isai, dia datang di lembah peperangan pada saat itu, bawa roti, bawa untuk kakak-kakak kamu gitu. Dan setelah itu dia siapkan, dia taruh kudanya pada saat itu saudara, dan dia mau bawa dia punya
persembahan atau roti-roti tadi ke kakak-kakaknya. Dan Daud mendengar apa yang dikatakan oleh orang Filistin atau Goliat pada saat itu. Selama 40 hari kalau saudara baca di 1 Samuel 17, selama 40 hari di pagi dan di sore hari Goliat selalu keluar berhadap-hadapan dengan pasukan Israel. Lalu dia mencemoohkan pasukan Israel dan mereka semua lari ketakutan. Saudara baca 1 Samuel 17, semua pasukan Israel lari ketakutan. Mereka takut. Waktu Daud sampai, dikatakan bahwa Daud mendengar hal yang sama. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Saudara tulis, lingkari di dalam handout saudara, kata-kata yang tadi itu berbicara tentang kata-kata yang sama yang diucapkan kepada bangsa Israel, pasukan itu. Dan Daud mendengarnya. Hal yang sama. Dan ketika semua orang Israel melihat, larilah mereka ketakutan. Daud mendengar hal yang sama, tetapi perhatikan. Berkatalah Daud, langsung lihat yang di bold aja saudara. Siapakah orang Filistin yang tidak bersurat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Daud mendengar hal yang sama dengan apa yang didengar oleh bangsa Israel. Tapi Daud memiliki respons yang berbeda. Kalau kita baca di 1 Samuel 30 bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Daud, kita tahu ceritanya Daud bisa mengalahkan yang namanya Goliat pada saat itu. Saya percaya kekuatan yang dimiliki oleh Daud bukan didapatkan ketika dia ada di dalam peperangan. Saya percaya dia memiliki sebuah kebiasaan di dalam membangun kekuatannya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mau bertanding, saudara mau menang di dalam pertandingan, saudara harus memiliki sebuah proses yang namanya latihan fisik. Gak bisa saudara tiba-tiba saya kuat, saya atletis, saya lari saja pada saat maraton. Percaya sama saya, 1 kilometer pertama saudara akan kram kakinya. Kenapa? Karena saudara tidak terlatih untuk menjadi kuat. Kalau saudara mau lari maraton 20K, 20 km, saudara harus punya latihan ya terbiasa. Latihan itu kalau saya ngobrol sama teman-teman, latihannya itu biasanya 3 kilo dulu, habis itu 5 kilo, habis itu 7, habis itu 10, habis itu 15, baru 20, ada tahapannya. Saudara, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, saudara mau menang di dalam peperangan saudara, you have to rebuild your habits. Saudara harus memiliki yang namanya sebuah kebiasaan untuk bisa datang sama Tuhan, melatih iman dan fisik saudara, sehingga ketika di dalam peperangan saudara bisa memiliki yang namanya kekuatan. Katakan amin. Daud bilang pada saat itu sama Saul, saya sudah terbiasa menghadapi begini. Oh ya, kamu biasa ngadepin raksasa? Enggak. Saya biasa ngadepin, ini kalau lagi jaga kambing sama domba, ada singa, ada beruang, saya hadapi, saya hajar. Saudara, Goliat dilihat sebagai sesuatu yang kecil di hadapan Daud. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk mengalahkan dan melatih dirinya di dalam Tuhan. Dia biasa untuk mengalahkan semua masalah-masalah dalam hidupnya. If you want to be strong, you have to rebuild your habits. Kalau hari-hari ini saudara sudah jauh daripada Tuhan, saudara harus kembali mulai membangun kebiasaan lagi untuk datang sama Tuhan dan minta kekuatan setiap hari. Saudara, ada sebuah kisah di Alkitab yang luar biasa tentang Daniel. Daniel 6 berbicara tentang bagaimana pada saat itu Daniel ini punya roh yang luar biasa katanya. Boleh katakan sama-sama roh yang luar biasa. Tidak didapati celah. Extraordinary spirit katanya. Pada saat itu orang mau menjatuhkan pada saat itu Daniel. Dan tidak didapati sebuah kesalahan dan celah di dalam hidup orang ini kecuali yaitu imannya ketika dia datang terus berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya. Dan pada saat itu dia dihasut, bikin raja, bikin sebuah peraturan bahwa tidak boleh ada orang yang menyampaikan apapun kepada dewa siapapun kecuali kepada raja. Dan pada saat itu saudara, raja membuat sebuah keputusan karena dihasut oleh orang-orang yang iri sama Daniel pada saat itu. Dengar ini baik-baik, kalau saudara baca, catat tentang Daniel 6 di dalam handout saudara. Ketika didengar Daniel
apa yang menjadi keputusan raja pada saat itu. Daniel lalu buat apa saudara? Dia masuk ke kamarnya untuk berdoa. Ada di dalam Alkitab, dengar ini baik-baik. Sama seperti yang biasa ia lakukan. Saya ulang. Demi didengar Daniel, masalah datang. Demi didengar saudara, vonis dokter datang. Demi didengar saudara, mungkin minggu ini kita, bulan ini sudah tidak ada lagi. Keuangan kita sudah menipis, tidak ada lagi pengharapan. Demi didengar. Dengar ini baik-baik, contoh Daniel. Dia datang dan masuk dan dia berdoa sama Tuhan. Sama seperti yang biasa ia lakukan. Kalau saudara mau kuat di dalam peperangan, saudara harus mulai membangun kembali kebiasaan yang baik untuk datang dan minta kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Di 1 Samuel 12. Waktu Eliab kakaknya tanya, kamu ngapain lu kepo? Ada di sini. Dia bilang, kenapa kamu ada di sini? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Perhatikan apa yang dikatakan Daud. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Aku cuma tanya. Saya suka sekali ayat 30 saudara. Lalu berpalinglah Daud daripadanya kepada orang lain. Siapa ini? Daud berpaling daripadanya siapa? Dari Eliab kakaknya. Dengar ini baik-baik, di dalam peperangan saudara jangan pernah kumpul sama orang yang negatif. Saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang negatif di dalam hidup saudara. Jangan bergaul dengan mereka. Makanya kenapa saudara, kalau biasanya orang yang, kalau pegawai itu biasanya sebutlah sales gitu. Sales itu biasanya orang yang tidak berhasil, yang gak tercapai targetnya, kumpulnya sama yang gak berhasil saudara. Dan ketika dia kumpul sama yang gak berhasil, yang diomongin apa? Susah. Targetnya ketinggian. Kita gak bisa, kita gak dibekali apa-apa. Ini gak mungkin tercapai. Orang susah ketemu sama orang susah yang diobrolin hal-hal yang susah. Jangan kumpul sama orang negatif. Daud sepertinya saudara, dia tidak menghormati kakaknya. Sepertinya, itu kakak yang paling tua. Dia berpaling dari kakaknya, lalu dia pergi, dia tanya lagi, apa yang terjadi lagi? Jangan berkumpul sama orang yang negatif. Orang yang negatif akan membuat iman saudara di bawah. Berkumpullah bersama dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang bisa menguatkan saudara untuk terus hidup di dalam kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Saya mau tutup saudara dengan sebuah ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan 1 Samuel 30 bilang gini, tidak ada yang hilang, saudara catat di dalam handout saudara. Dari ketika ujung daripada peperangan itu, Daud mendapatkan semua. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, semuanya itu dibawa Daud kembali. Katanya. And David recover it all. Katanya. Semua dari yang kecil sampai yang besar, gak ada yang hilang, katakan amin. Tidak ada yang hilang semuanya. Di dalam peperangan saudara, percaya ini baik-baik. Sekalipun saudara telah memulai sesuatu yang salah di dalam kenaifan, kebodohan, terkadang kita salah di dalam hidup. Tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita lagi, katakan amin. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkannya kembali, tidak ada yang hilang. Tahun-tahun yang selama ini hilang, keluarga yang hilang, pengharapan yang hilang, Tuhan akan memulihkannya kembali. Katakan amin. Saya mengundang tim worship, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ada 3 hal hari ini yang kita pelajari. Bagaimana caranya kita bisa memenangi peperangan ini. Yang pertama apa saudara? Re-strengthen, kuatkan kembali iman saudara kepada Tuhan. Sekalipun udah gak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua apa saudara? Rename your valley. From the valley of the giants. Daud menamakan tempat itu Baal Perazim, the Lord of breakthrough. That is a statement of faith. Sehingga orang lain bisa melihat iman dan orang sejak saat itu mulai menamakan the Lord of breakthrough atau Baal Perazim. Dan yang ketiga saudara, the third secret is rebuild your habits. The king still have one more move. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Saudara,
Saudara belajar sesuatu hari ini? Suatu saat ada seorang bapak, dia datang bersama dengan anaknya di sebuah padang. Lalu dia bilang gini, "Nak, lihat," katanya. "Itu pesawat, itu yang namanya pesawat," katanya. Dia bilang, "Oh, pesawat itu kecil ya," katanya. Dia bilang. Terus bapaknya tersenyum. Karena yang dilihatnya kecil. Slide-nya bisa dimatikan gak apa-apa. Lalu pada saat itu bapaknya saudara membawa anak tersebut datang ke hanggar. Dia bilang, "Nak, ini pesawat yang tadi kamu lihat." "Loh, kok yang ini besar? Ini pesawat yang beda ya dari yang tadi saya lihat." Dia bilang, "Ini pesawatnya sama." "Kenapa kok kamu lihat ini menjadi besar?" "Karena kamu melihatnya dari dekat." Pesawat ini menjadi besar karena kamu melihatnya dari dekat. Sama seperti hidup kita, saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kalau hari ini saudara sedang melihat Tuhan sepertinya kecil, jangan-jangan hidup saudara lagi jauh sama Tuhan. Kalau saudara lihat, kok masalahnya gede banget nih, jangan-jangan saudara lagi jauh sama Tuhan. Yang kelihatan hanya masalahnya aja yang gede. Tuhan kita lebih hebat. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. The King still have one more move.